Pernahkah Anda berpikir bahwa ada satu peluang usaha yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun justru sering terabaikan? Sebuah peluang yang tidak membutuhkan modal besar, tidak membutuhkan teknologi canggih, bahkan bisa dimulai dari lahan kecil di belakang rumah. Namun, anehnya, tidak banyak orang yang benar-benar menyadarinya. Dan lebih aneh lagi, mereka yang sudah mengetahuinya justru diam-diam menikmati hasilnya tanpa banyak bicara. Bayangkan ini, sebuah tanaman sederhana yang mungkin pernah Anda lihat di pasar, tergeletak begitu saja di antara sayuran lainnya. Tidak mencolok, tidak istimewa, bahkan mungkin sering Anda lewatkan begitu saja. Namun, siapa sangka, tanaman itu bisa menjadi sumber penghasilan yang stabil, bahkan terus mengalir dalam waktu yang relatif singkat. Ya, tanaman itu adalah kacang buncis. Mungkin Anda bertanya-tanya, benarkah sesederhana itu? Jawabannya bisa jadi lebih dari yang Anda bayangkan. Karena di balik kesederhanaannya, ada sistem, ada strategi, dan ada rahasia kecil yang jarang sekali dibagikan kepada pemula. Rahasia yang membuat sebagian orang bisa panen berkali-kali, sementara yang lain berhenti bahkan sebelum merasakan hasilnya. Hari ini, kita tidak hanya akan membahas cara menanamnya. Kita akan membongkar pola pikir, strategi tersembunyi, dan cara melihat peluang yang selama ini mungkin luput dari perhatian Anda. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena bisa jadi apa yang Anda dengar hari ini adalah titik awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Sekarang, mari kita masuk lebih dalam. Kenapa dari sekian banyak jenis tanaman, kacang buncis justru disebut-sebut sebagai salah satu yang paling menguntungkan? Jawabannya tidak hanya satu. Dan justru, kombinasi dari beberapa faktor inilah yang membuatnya menjadi peluang yang luar biasa. Pertama, soal waktu. Dalam dunia usaha, terutama pertanian, waktu bukan hanya sekedar hitungan hari. Waktu adalah kecepatan perputaran uang. Semakin cepat Anda bisa panen, semakin cepat Anda bisa menjual, dan semakin cepat pula modal Anda kembali. Disinilah kacang buncis menunjukkan keunggulannya. Dalam waktu sekitar 45 hingga 60 hari, tanaman ini sudah mulai menghasilkan. Dan yang lebih menarik, panennya tidak hanya sekali. Tanaman ini bisa dipanen berkali-kali dalam satu masa tanam. Artinya, satu kali menanam, Anda bisa mendapatkan hasil berulang. Bayangkan, jika Anda memiliki jadwal tanam yang teratur. Setiap minggu ada panen, setiap minggu ada pemasukan. Inilah yang disebut sebagai aliran pendapatan yang stabil. Bukan menunggu lama lalu mendapatkan hasil sekali, kemudian menunggu lagi, tapi aliran yang terus bergerak. Kedua, soal permintaan pasar. Coba Anda perhatikan, di pasar tradisional, di supermarket, bahkan di restoran kecil hingga hotel besar, kacang buncis hampir selalu ada. Kenapa? Karena sayuran ini mudah diolah, disukai banyak orang, dan menjadi bagian dari berbagai jenis masakan. Artinya, pasarnya sudah terbentuk. Anda tidak perlu repot menciptakan pasar baru. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memasuk kebutuhan yang sudah ada. Dan disinilah peluang itu semakin jelas. Ketika permintaan stabil dan produksi bisa diatur, maka peluang keuntungan menjadi jauh lebih terukur. Ketiga, efisiensi lahan. Banyak orang berpikir, untuk mendapatkan hasil besar harus punya lahan luas. Padahal, tidak selalu. Dengan teknik yang tepat, kacang buncis bisa ditanam secara vertikal dengan bantuan lanjaran. Artinya, dalam lahan yang sama, Anda bisa meningkatkan produktivitas. Lebih banyak tanaman, lebih banyak hasil, tanpa harus menambah luas lahan. Dan yang terakhir, biaya perawatan yang relatif rendah. Tanaman ini tidak membutuhkan perawatan yang terlalu rumit. Selama Anda memahami dasarnya, menjaga tanah tetap subur, dan mengontrol hama dengan benar, hasilnya bisa sangat maksimal. Jadi, sekarang mulai terlihat bukan?
kenapa banyak orang yang diam-diam memilih kacang buncis sebagai sumber penghasilan mereka. Namun, di balik semua peluang itu, ada satu kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Tidak semua orang berhasil. Bahkan, tidak sedikit pemula yang justru gagal dan akhirnya menyerah. Pertanyaannya, kenapa? Apakah karena tanamannya sulit? Tidak. Apakah karena modalnya terlalu besar? Juga tidak. Lalu di mana letak masalahnya? Jawabannya sederhana, namun sering diabaikan. Cara berpikir. Banyak pemula masuk ke dunia pertanian dengan pola pikir yang salah sejak awal. Mereka menganggap ini cuma tanaman biasa, pasti gampang. Akhirnya mereka menanam, tanpa persiapan, tanpa pengetahuan, dan tanpa strategi. Mereka berharap hasil besar dari usaha yang seadanya. Dan ketika hasilnya tidak sesuai harapan, mereka menyalahkan keadaan. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mereka melewatkan detail-detail kecil yang justru sangat menentukan. Salah satu kesalahan terbesar adalah mengabaikan kualitas benih. Banyak yang memilih benih karena harga murah, tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Padahal, benih adalah awal dari segalanya. Benih yang baik akan tumbuh lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap penyakit. Sebaliknya, benih yang buruk akan membuat Anda bekerja lebih keras dengan hasil yang jauh dari maksimal. Kesalahan berikutnya adalah kurangnya perhatian pada kondisi tanah. Tanah bukan sekedar tempat menanam. Tanah adalah sumber kehidupan bagi tanaman. Jika tanahnya keras, miskin nutrisi, maka tanaman tidak akan berkembang dengan optimal. Namun banyak pemula langsung menanam tanpa memperbaiki kondisi tanah terlebih dahulu. Dan hasilnya bisa ditebak. Pertumbuhan lambat, tanaman lemah, dan panen yang mengecewakan. Lalu ada juga yang terlalu bergantung pada pupuk kimia. Mereka berpikir semakin banyak pupuk, semakin bagus. Padahal, penggunaan yang berlebihan justru bisa merusak tanah dan membuat tanaman tidak sehat dalam jangka panjang. Disinilah pentingnya keseimbangan. Menggunakan pupuk organik, memperbaiki struktur tanah, dan menjaga ekosistem alami. Hal-hal sederhana namun sering diabaikan. Dan yang paling sering terjadi, pemula mudah menyerah. Ketika menemui sedikit masalah, mereka langsung berpikir ini tidak cocok untuk saya. Padahal, setiap usaha pasti ada proses belajar. Yang membedakan orang yang berhasil dan yang gagal bukan pada seberapa mudah jalannya, tetapi pada seberapa lama mereka bertahan dan seberapa mau mereka belajar dari kesalahan. Jadi, jika Anda ingin benar-benar berhasil, mulailah bukan hanya dengan menanam, tetapi dengan memahami. Karena di dunia ini, bukan yang paling cepat yang menang, tetapi yang paling konsisten dan terus belajar. Sekarang, kita mulai masuk ke bagian yang sering dianggap sepele, namun justru menjadi pembeda antara hasil biasa dan hasil luar biasa. Teknik penanaman. Banyak orang berpikir bahwa bertani itu hanya soal menanam, menyiram, lalu menunggu. Padahal, di balik proses sederhana itu, ada detail-detail kecil yang diam-diam menentukan segaranya. Mari kita bayangkan, dua orang menanam kacang buncis di lahan yang hampir sama. Benihnya mirip, waktunya sama, cuacanya juga tidak jauh berbeda. Namun, ketika panen tiba, yang satu hanya mendapatkan hasil seadanya, sementara yang satunya lagi panennya melimpah. Apa yang membedakan? Jawabannya ada pada cara mereka memperlakukan tanah. Tanah bukan sekedar tempat menanam. Tanah adalah rumah, tempat akar tumbuh, menyerap nutrisi, dan menentukan kesehatan tanaman. Tanah yang gembur, kaya bahan organik, akan membuat akar berkembang dengan bebas. Akar yang sehat akan menghasilkan batang yang kuat, daun yang lebat, dan tentu saja polong yang melimpah. Sebaliknya, tanah yang keras, padat, dan miskin nutrisi akan menghambat pertumbuhan sejak awal. Dan inilah kesalahan yang sering dilakukan pemula. Mereka langsung menanam tanpa mempersiapkan tanah terlebih dahulu. Padahal, sedikit usaha di awal bisa menghasilkan perbedaan besar di akhir. Menggemburkan tanah
Menambahkan kompos dan memastikan drainase yang baik adalah langkah sederhana, namun berdampak luar biasa. Dan ada satu hal lagi yang sering disalahpahami. Pupuk. Banyak yang mengira semakin banyak pupuk, semakin bagus hasilnya. Namun kenyataannya, tanaman tidak membutuhkan banyak. Tanaman membutuhkan seimbang. Pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang tidak hanya memberi nutrisi, tetapi juga memperbaiki struktur tanah. Tanah menjadi lebih hidup, dan ketika tanah hidup, tanaman pun ikut hidup dengan optimal. Inilah rahasia yang sering tidak terlihat, namun hasilnya sangat nyata. Sekarang, kita masuk ke rahasia yang sering diremehkan, namun dampaknya bisa berlipat ganda. Lanjaran, atau yang sering disebut ajir. Bagi sebagian orang, ini hanya sekedar penopang tanaman. Namun bagi mereka yang sudah berpengalaman, ini adalah alat untuk mengubah arah pertumbuhan dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Bayangkan ini, tanaman kacang buncis pada dasarnya adalah tanaman merambat. Artinya, mereka akan mencari tempat untuk tumbuh, naik, mengikuti arah cahaya. Jika tidak diberi penopang, mereka akan menjalar di tanah. Sekilas, mungkin terlihat baik-baik saja, namun di balik itu, ada banyak risiko yang tidak terlihat. Tanaman yang menyentuh tanah lebih mudah terkena penyakit. Daun menjadi lembab, sirkulasi udara buruk, dan sinar matahari tidak merata. Akibatnya, pertumbuhan tidak maksimal, produksi menurun, dan kualitas panen jauh dari harapan. Sekarang, bayangkan kebalikannya. Tanaman diberikan lanjaran. Mereka tumbuh ke atas, mendapat sinar matahari lebih merata, dan udara bisa mengalir dengan baik di antara daun. Hasilnya, tanaman lebih sehat, lebih kuat, dan menghasilkan lebih banyak polong. Bahkan dalam banyak kasus, perbedaan hasil panen bisa mencapai 2 kali lipat. Ya, hanya karena satu hal sederhana, lanjaran. Namun yang menarik, banyak pemula menganggap ini tidak penting. Mereka ingin cara cepat, cara mudah, tanpa tambahan usaha. Padahal, justru langkah kecil seperti inilah yang menjadi pembeda antara hasil biasa dan hasil luar biasa. Lanjaran bukan sekedar alat bantu. Lanjaran adalah strategi. Strategi untuk memaksimalkan potensi tanaman tanpa harus menambah biaya besar. Sekarang kita masuk ke tahap yang paling ditunggu-tunggu. Panen. Momen di mana semua kerja keras akhirnya mulai membuahkan hasil. Namun, disinilah banyak pemula kembali melakukan kesalahan. Mereka berpikir, semakin lama menunggu, semakin besar hasilnya. Logika yang terdengar masuk akal, namun tidak berlaku untuk kacang buncis. Kacang buncis memiliki waktu emas. Waktu di mana kualitasnya berada di titik terbaik. Masih muda, teksturnya renyah, warnanya segar, dan rasanya lebih enak. Di titik inilah harga jualnya paling tinggi. Namun, jika terlambat dipanen, polong akan menjadi tua. Teksturnya keras, dan kualitasnya menurun. Pasar pun mulai menolak atau hanya mau membeli dengan harga lebih rendah. Dan disinilah letak perbedaannya. Petani biasa menunggu panen besar. Petani cerdas memilih panen tepat waktu. Mereka tidak mengejar ukuran, mereka mengejar kualitas. Dan ada satu rahasia lagi. Semakin sering Anda memanen, semakin aktif tanaman untuk terus berproduksi. Tanaman seperti dipicu untuk menghasilkan lebih banyak. Artinya, panen bukan akhir dari proses. Justru, panen adalah awal dari hasil berikutnya. Inilah pola yang sering tidak disadari. Bukan hanya soal kapan memanen, tetapi bagaimana panen itu mempengaruhi hasil selanjutnya. Jadi ketika Anda melihat tanaman buncis Anda siap dipanen, jangan menunggu terlalu lama. Karena di dunia pertanian, terkadang yang terlambat bukan hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan keuntungan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang sering menjadi penghalang terbesar bagi banyak orang. Modal.
Banyak orang memiliki keinginan untuk memulai usaha, punya semangat, punya mimpi, namun berhenti bahkan sebelum mencoba. Kenapa? Karena satu alasan klasik, tidak punya modal. Kalimat ini terdengar sederhana, namun dampaknya sangat besar. Ia membunuh banyak peluang, bahkan sebelum peluang itu sempat tumbuh. Tapi sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Apakah semua usaha membutuhkan modal besar? Jawabannya, tidak selalu. Dan budidaya kacang buncis adalah salah satu buktinya. Anda tidak membutuhkan lahan luas, tidak perlu alat mahal, tidak perlu teknologi rumit. Bahkan, Anda bisa memulainya dari lahan kecil di samping rumah atau sebidang tanah sederhana yang selama ini mungkin tidak dimanfaatkan. Inilah yang sering tidak disadari, bahwa peluang besar tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Seringkali, ia justru dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bayangkan ini, Anda mulai dari beberapa bedengan kecil, menanam dengan teknik yang sudah Anda pelajari. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, Anda sudah mulai panen. Hasilnya mungkin belum besar, namun itu adalah awal. Dari hasil pertama itu, Anda bisa memutar kembali modal, menambah jumlah tanaman, memperbaiki teknik, dan meningkatkan produksi. Sedikit demi sedikit, usaha itu tumbuh. Dan tanpa Anda sadari, yang awalnya hanya percobaan kecil, berubah menjadi sumber penghasilan yang nyata. Inilah kekuatan dari perputaran cepat. Anda tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasil. Anda tidak perlu menunggu bertahun-tahun untuk berkembang. Setiap siklus tanam adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki, dan meningkatkan hasil. Dan disinilah letak keunggulannya. Resiko bisa ditekan, kesalahan bisa diperbaiki dengan cepat, dan peluang untuk berkembang jauh lebih besar. Jadi, jika selama ini Anda merasa terhambat oleh modal, mungkin bukan modal yang menjadi masalahnya, tetapi cara kita melihat peluang itu sendiri. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sesuatu yang tampak sederhana, yang hanya berenang diam di dalam air, justru menyimpan nilai yang begitu luar biasa? Seekor ikan. Ya, hanya seekor ikan. Namun, ikan ini bisa dihargai setara dengan sebuah motor. Bahkan ada yang menyamai harga mobil. Terdengar tidak masuk akal. Tapi inilah kenyataan yang jarang diketahui banyak orang. Lebih mengejutkan lagi, keuntungan dari ikan ini bukan hanya dinikmati oleh pengusaha besar atau kolektor kelas atas, melainkan juga oleh orang-orang biasa. Orang-orang yang awalnya tidak tahu apa-apa, yang bahkan memulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa relasi, dan tanpa modal besar. Namun perlahan, mereka belajar, mereka mencoba, dan akhirnya mereka berhasil. Sayangnya, tidak semua orang mengetahui jalan ini. Tidak semua orang memahami bahwa peluang besar ini sebenarnya terbuka lebar. Banyak yang masih mengira bahwa dunia ikan hias hanyalah sekadar hobi, sekadar hiburan, tanpa nilai ekonomi yang berarti. Padahal, di balik air yang tenang, tersimpan potensi keuntungan yang begitu dalam. Dan hari ini, Anda akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita tidak hanya akan membahas ikan, kita akan membahas peluang. Peluang yang mungkin selama ini ada di sekitar Anda, namun belum pernah Anda sadari. Sebuah peluang yang bisa dimulai dari kecil, namun berkembang menjadi sesuatu yang besar. Dan semuanya berawal dari satu jenis ikan yang istimewa, ikan arwana. Sekarang, Anda sudah melihat gambaran besarnya. Dari sesuatu yang terlihat sederhana, ternyata tersimpan peluang yang luar biasa. Kacang buncis yang selama ini mungkin Anda anggap biasa saja, ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang nyata jika dikelola dengan cara yang tepat. Namun, pada akhirnya, semua kembali pada satu hal, keputusan. Apakah Anda akan tetap berada di posisi yang sama, melihat peluang ini lewat begitu saja,
Atau Anda akan mengambil langkah pertama. Langkah kecil yang mungkin terasa sederhana, namun bisa membawa perubahan besar dalam hidup Anda. Ingat, tidak ada usaha yang langsung berhasil tanpa proses. Tidak ada hasil besar tanpa langkah awal. Dan tidak ada perubahan tanpa keberanian untuk mencoba. Mungkin hari ini Anda masih ragu. Mungkin Anda masih bertanya-tanya, apakah ini benar-benar bisa berhasil? Jawabannya, tidak akan pernah Anda temukan jika Anda tidak pernah memulai. Karena keberhasilan bukan milik mereka yang hanya menunggu, tetapi milik mereka yang berani mencoba, belajar, dan terus melangkah. Dan siapa tahu, beberapa bulan dari sekarang, Anda bukan lagi hanya penonton, tetapi menjadi bagian dari mereka yang diam-diam menikmati hasilnya.